Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Siapa yang hari ini merasa bahagia? Saya. Yang merasa bahagia silakan berikan senyum termanis untuk teman-teman di kiri dan kanan depan dan belakang. Bagi senyuman. Nggak mau. Itu nggak bahagia. Iya emang. Baik, sekarang kita arahkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Nanti ketika ada bagian U, berarti bersama-sama. Kalau pastor mengatakan mari kita berdoa bersama, berarti kita doakan bersama-sama juga. Doanya jangan ngebut-ngebut seperti dikejar kereta. Kita berdoa dengan baik, dengan hikmat, supaya kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Mari kita hening sejenak. Seorang imam, ya, yang menerima anugerah stigmata, yaitu tanda-tanda duka seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi Ibu Bapak dan teman-teman serta anak-anak yang terkasih. Salam Lomoesa untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang telah mengumpulkan kita di sekolah kita tercinta. Marilah sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita persiapkan diri kita untuk berdoa dan Roh Kudus. Mari kita doakan bersama-sama doa Evangelium Nemonia. Yesus, hatimu yang terbuka dan kasih sayang, kokoh dalam pengalaman iman hambamu, Leo Yohanes Demon. Kami merayakan Jubilium masa sukacita. Kami kenalkan pengabdiannya pada hatimu, serta komitmennya pada karya sosial. Ya penyelamat yang menghadapi. Sebagai keluarga Demonia, kami hendak menyatukan diri dalam korbanmu pada Bapa, agar Engkau senantiasa hidup dalam diri kami. Dengan perantaraan Maria, Bundamu yang terberkati, kami mohon rahmat untuk membawa devosi dan karya pendiri kami ke aneka zaman dan tempat-tempat yang baru. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Jadikan masa Jubilium ini sebagai tanda baru atas kasih Allah yang tanpa batas di dalam hati dunia. Amin. Ya, untuk bagian ini silahkan anak-anak doakan sendirian. Mari kita berdoa. Allah yang berbelas kasih serta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Inilah kata Tuhan. Ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini diberi tema keluarga di mata Tuhan.
Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Anak-anakku yang terkasih serta teman-teman yang terkasih, pernah tidak kamu merasa canggung atau kurang nyaman saat berada di tengah keluarga besar? Mungkin ada omongan yang gak nyambung, atau kamu merasa lebih dekat dengan teman-temanmu di sekolah daripada saudara sepupu. Tiba-tiba keluarga terasa bukan cuma soal hubungan darah. Dalam Injil hari ini, ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemuinya. Ketika Yesus diberitahu, tanggapannya mengejutkan. Ia tidak buru-buru menemui mereka. Sebaliknya, Yesus kata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pernyataan Yesus ini bukan berarti ia tidak peduli pada ibunya. Tentu saja tidak. Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa bagi Yesus ada ikatan yang jauh lebih kuat dari sekadar hubungan darah. Ikatan itu adalah iman dan ketaatan. Di zaman ini definisi keluarga juga makin meluas. Keluarga bukan hanya orang-orang yang tinggal serumah. Teman-teman seperjuangan di sekolah, anggota komunitas, atau sahabat yang selalu ada di saat suka dan duka juga bisa terasa seperti keluarga. Intinya, keluarga adalah tempat di mana kamu merasa diterima, dicintai, dan bisa bertumbuh bersama. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat keluarga dengan cara yang lebih luas. Orang yang menjadi bagian dari keluarganya adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Artinya apa? Artinya kita menjadi saudara dan saudari Yesus setiap kali kita berani melakukan hal-hal yang benar, bahkan ketika itu sulit. Setiap kali kita membantu orang lain tanpa pamrih, disitulah kita menjadi bagian dari keluarga Yesus. Keluarga sejati bukan tentang darah yang sama, tapi tentang hati yang mengasihi dengan cara yang sama, yaitu dengan cara Tuhan Yesus mengasihi kita. Lalu apa refleksi kita? Siapakah orang-orang yang saat ini kamu anggap sebagai keluarga di luar keluargamu sendiri? Teman sekelas, sahabat-sahabat, bapak ibu guru, atau siapapun. Apa satu tindakan yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Kristus? Maukah kita mengasihi teman kita? Maukah kita menghargai, menghormati teman kita? Itu adalah contoh tindakan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Kristus. Nah, aksi saya harapkan nanti bisa ditunjukkan ya. Jadi aksi bukan hanya sekedar diucapkan, tapi itu menjadi niat pribadi atau niat bersama. Nah, hari ini tunjukkan kasihmu kepada satu orang di luar keluargamu yang kamu anggap seperti keluarga. Kirimkan pesan penyemangat, ajaklah dia ngobrol, atau berikan bantuan kecil. Nah, saya mau melihat nanti anak-anak melakukan apa sebagai aksi untuk menunjukkan kepada seseorang di luar itu.
Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkata bahwa siapapun yang mendengarkan sabdamu dan melaksanakannya adalah saudara, saudari, dan ibumu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menerimaku, menerima kami sebagai bagian dari keluarga-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka dan melakukannya dengan penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak yang taat, tekun belajar, dan mau berbagi kasih kepada sesama. Bantulah kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, agar mereka pun bisa merasakan kasih-Mu melalui diri kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kegiatan BKSN sepanjang bahwa kami adalah anak-anak Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita telah selesai, dan marilah kita memulai kegiatan kita hari ini dalam berkat Tuhan. Syukur kepada